Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas equity pada PSA kelas 1. Jadi, pada bagian equity atau modal ini, standar akuntansi mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi yang jelas agar pengguna laporan keuangan bisa mengevaluasi tiga hal utama, yaitu tujuan, kebijakan, dan proses perusahaan dalam mengelola modalnya. Jadi, poin utamanya adalah transparansi pengelolaan modal. Jadi, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Untuk mematuhi paragraf 134, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal, termasuk deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal. Ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan modal, dan bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal. Ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. Beberapa entitas menganggap liabilitas keuangan, contohnya beberapa bentuk utang subordinasi, sebagai bagian dari modal. Entitas lain menganggap modal tidak termasuk beberapa komponen ekuitas, contohnya komponen yang timbul dari lindung nilai arus kas. Setiap perubahan dalam poin A dan poin B dari periode sebelumnya. Apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal? Ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Entitas mendasarkan pengungkapan tersebut pada informasi yang diberikan secara internal kepada personel manajemen kunci. Perkenalkan, nama saya Melisa Armani yang akan menjelaskan paragraf 136 mengenai pengelolaan modal. Entitas dapat mengelola modal dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada persyaratan permodalan yang berlaku bagi entitas tersebut. Tidak semua perusahaan memiliki aturan modal yang sama. Misalnya, perusahaan biasa memiliki aturan modal yang berbeda dengan perusahaan perbankan. Konglomerasi yang memiliki anak perusahaan di bidang asuransi dan perbankan dapat beroperasi di berbagai negara atau yurisdiksi sehingga harus memenuhi berbagai persyaratan modal yang berbeda. Jika seluruh informasi tentang modal digabungkan menjadi satu, informasi tersebut bisa tidak memberikan gambar yang jelas kepada pengguna laporan keuangan dan membingungkan pengguna dalam memahami sumber dan pengelolaan modal yang perusahaan. Oleh karena itu, entitas harus mengungkapkan informasi secara terpisah untuk setiap persyaratan modal yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada poin-poin penting dari paragraf 136. Yang pertama, pengelolaan modal berbeda pada setiap entitas. Jadi, nggak ada satu cara yang berlaku untuk semua perusahaan. Cara mengelola modal bergantung pada jenis usaha dan regulasi. Lalu, yang kedua, setiap sektor memiliki aturan modal yang berbeda. Kayak bank, kalau bank itu wajib memenuhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Lalu yang kedua, perusahaan asuransi memiliki ketentuan modal minimum yang berbeda, dan ada juga perusahaan manufaktur yang mungkin tidak memiliki persyaratan modal dan regulator seperti bank. Nah, poin yang ketiga ini, jika ada banyak persyaratan modal, pengungkapannya harus dipisahkan. Tujuannya supaya pengguna laporan keuangan dapat memahami persyaratan modal yang berlaku dan bagaimana perusahaan memenuhi masing-masing persyaratan tersebut. Lalu, tujuan dari paragraf 136 ini memberikan informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami mengenai pengelolaan modal dari perusahaan sehingga pengguna laporan keuangan tidak salah menafsirkan kondisi permodalan entitas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya di paragraf 136A, instrumen berfitur opsi jual atau putable instrument. Jadi instrumen keuangan yang memberi pemegangnya hak untuk menjual kembali atau put instrumen tersebut kepada entitas si penerbitnya, sehingga entitas itu wajib membeli kembali atau menebusnya dengan kas atau dengan aset keuangan lainnya. Nah, kenapa atau alasan putable instrumen ini diklasifikasikan sebagai ekuitas? Karena meski memiliki fitur yang mirip seperti liabilitas, PSAK itu memperbolehkan instrumen ini diklasifikasikan sebagai ekuitas jika memenuhi kriteria pengecualian tertentu, misalkan unit reksadana terbuka atau simpanan anggota koperasi. Nah, instrumen ini tetap menyimpan potensi kewajiban kas di masa depan, sehingga paragraf 136A ini memastikan pengguna laporan keuangan itu tetap memperoleh gambaran resiko yang sebenarnya, sehingga informasinya itu tidak menyesatkan. Selanjutnya, berdasarkan paragraf 136A, ada 4 hal yang wajib diungkapkan. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu jumlah instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas, tujuan dan kebijakan, yaitu proses pengelolaan kewajiban pembelian kembali atau penebusan, perkiraan arus kas keluar atau estimasi kas keluar dari pembelian kembali atau penebusan, dan dasar penentuannya, yaitu metode atau asumsi di balik perkiraan arus kas keluar tersebut. Selanjutnya, untuk poin A, yaitu pengungkapan data kuantitatif, jadi entitas itu dia wajib mengungkapkan jumlah atau nilai instrumen keuangan yang berfitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan itu mengetahui secara pasti berapa besar porsi ekuitas yang sesungguhnya berasal dari instrumen dengan potensi kewajiban penembusan ini. Jadi bukan kayak sekedar modal permanen biasanya aja. Lalu di poin B, ada tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan. Jadi entitas ini harus menjelaskan bagaimana mereka itu mengelola kewajiban untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut apabila pemegang instrumen sewaktu-waktu meminta penebusan. Nah, pengungkapan ini juga mencakup setiap perubahan kebijakan pengelolaan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga pembaca laporan itu dia bisa melihat konsistensi dan kesiapan entitas dalam menghadapi permintaan penembusan. Selanjutnya di poin C ada perkiraan arus kas keluar. Jadi entitas itu dia wajib mengungkapkan estimasi atau proyeksi jumlah arus kas keluar yang mungkin timbul dari penembusan atau pembelian kembali kelas instrumen keuangan tersebut di masa depan. Informasi ini penting agar pengguna laporan keuangan itu dapat menilai potensi tekanan likuiditas yang dihadapi entitas akibat kewajiban penebusan instrumen ekuitas ini. Lalu di poin D ada dasar penentuan perkiraan arus kas keluar. Jadi entitas juga wajib menjelaskan metode, asumsi, atau dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan perkiraan arus kas keluar pada poin sebelumnya atau poin C. Jadi dengan mengetahui dasar penentuannya, pengguna laporan keuangan itu dia bisa menilai kewajaran dan reliabilitas dari angka proyeksi yang disajikan oleh entitas. Perkenalkan, nama saya Aluzulfa Hanifah dengan NIM 2024-711. Kali ini saya akan menerangkan mengenai paragraf 137, yaitu pengungkapan dividen dalam catatan atas laporan keuangan PSAK 1. Jadi paragraf ini tuh meminta entitas mengungkapkan dua hal. Yang pertama, poin A, yaitu jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik pada periode berjalan. Ini juga termasuk jumlah dividen per lembar saham. Kemudian yang kedua, yaitu poin B, jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui, atau biasa disebut sebagai dividen yang tertunggak ataupun arrears. Jadi intinya, keduanya ini tuh sama-sama membahas dividen yang belum diakui di laporan keuangan, tapi tetap wajib diungkapkan supaya pengguna laporan tuh tahu ada kewajiban atau potensi distribusi yang belum tercermin di angka-angka utama. Jadi mari kita bahas satu persatu mulai dari poin A. Nah, untuk memahami poin A, kita perlu lihat nih garis waktunya. Titik pertama adalah akhir periode pelaporan, misalnya 31 Desember, di mana laporan posisi keuangan itu disusun. Setelah itu, ada titik kedua, yaitu dividen diusulkan atau diumumkan oleh direksi, biasanya menjelang atau saat RUPS. Baru kemudian di titik ketiga, laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yaitu tanggal ketika proses audit selesai dan laporan siap dipublikasikan. Nah, karena pengumuman dividen ini terjadi setelah akhir periode pelaporan, jadi termasuk peristiwa setelah periode pelaporan. Maka, dividen itu tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada tanggal pelaporan. Yang wajib diungkapkan hanya di catatan atas laporan keuangan, yaitu dua hal, jumlah total dividen yang diusulkan dan jumlah dividen per lembar saham.
laporan posisi keuangan itu sendiri tidak berubah. Sekarang kita lihat contohnya. PT Nusantara Makmur Tbk punya periode yang berakhir 31 Desember 2025. Pada 15 Maret 2026, jadi kan sebelum laporan keuangan diautorisasikan terbit pada 30 Maret 2026, direksi itu sudah mengumumkan usulan dividen tunai kepada RUPS. Datanya itu jumlah saham beredar 500 juta lembar, dividen tunai yang diusulkan Rp40 per lembar, sehingga totalnya itu 20 miliar. Karena pengumuman ini terjadi setelah akhir periode, perusahaan tidak mencatatnya sebagai pengurangan saldo laba atau sebagai liabilitas dividen di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Yang dilakukan adalah mengungkapkannya di catatan. Kurang lebih seperti ini. Direksi mengusulkan dividen tunai sebesar 20 miliar atau Rp40 per lembar sahamnya pada 15 Maret 2026. Dividen ini belum diakui sebagai distribusi pada periode berjalan karena diumumkan setelah akhir periode pelaporan. Jadi, angka 20 miliar rupiah itu tidak muncul di neraca, tapi pembaca laporan tetap tahu ada rencana distribusi ini lewat catatan. Sekarang kita pindah ke poin B. Soal dividen preferen kumulatif. Jadi konsep dasarnya itu saham preferen kumulatif punya hak dividen yang kalau tidak dibayarkan pada satu periode tidak hilang begitu saja, melainkan terakumulasi. Jadi artinya tuh harus dibayar lebih dulu di masa depan sebelum perusahaan bisa membagikan dividen ke pemegang saham biasa. Tapi pertanyaannya, mengapa ini perlu diungkapkan? Karena selama dividen itu belum diumumkan secara resmi, ia belum diakui sebagai liabilitas, sehingga tidak akan terlihat di laporan posisi keuangan. Padahal ini adalah kewajiban potensial yang cukup material bagi pemegang saham biasa maupun kreditur. Makanya pengguna laporan perlu diberitahu lewat catatan. Jadi, yang diungkapkan adalah jumlah dividen preferen kumulatif yang tertunggak atau belum diakui atas saham preferen yang beredar pada tanggal laporan keuangan. Biasanya itu disajikan baik per lembar maupun totalnya. Nah, contoh terakhir di PT Sejahtera Abadi Tbk, di sini bisa kita lihat dia menerbitkan 2 juta lembar saham preferen kumulatif dengan dividen tetap Rp500 per lembar per tahunnya. Karena arus kas terbatas, perusahaan ini tidak mengumumkan dividen preferen selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tadi tahun 2024 dan 2025. Jadi kalau kita hitung, tahun 2024 seharusnya itu 1 miliar. Lalu tahun 2025 juga 1 miliar, sehingga total tertunggak selama 2 tahun itu adalah 2 miliar. Karena belum pernah diumumkan, jumlah ini tidak tercatat sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan manapun. Yang wajib dilakukan perusahaan adalah mengungkapkannya di catatan. Misalnya, dividen preferen kumulatif yang belum diakui sejumlah 2 miliar atau 1.000 per lembar untuk tahun 2024 sampai 2025. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf 138, di mana paragraf ini adalah aturan jaring pengaman untuk transparansi informasi. Standar menetapkan bahwa jika informasi umum mengenai profil perusahaan belum digunakan di bagian manapun dalam laporan keuangan atau dokumen pendukungnya, maka perusahaan wajib mencantumkannya di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuannya apa? Dan itu tujuannya adalah untuk agar pengguna laporan keuangan memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang siapa dan bagaimana latar belakang hukum perusahaan yang sedang mereka analisis. Lalu selanjutnya itu ada beberapa poin. Yang pertama poin A, yaitu tentang identitas dan domisili hukum. Poin A ini perusahaan wajib menerapkan 4 hal, yaitu domisili, bentuk hukumnya apakah PT, Tbk ataupun Perum, lalu di mana negara perusahaan tersebut didirikan, serta di mana alamat kantor, pusat atau lokasi utama bisnisnya. Di sini ada contoh nyata, yaitu kita bisa melihat pengungkapannya pada CALK atau CALK PT Kalbe Pharma Tbk. Nah, dalam hal ini, dalam annual report di tahun 2025 ini, saya ambil di sini tuh tertulis bahwa perusahaan didirikan di Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas terbuka dan kantor pusatnya berada di Jalan Letjen Suprapto, Kavling 4. Dan informasi ini
sangat krusial bagi investor dan auditor untuk menentukan yurisdiksi hukum dan aturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah poin B. Poin B itu sifat, operasi, dan aktivitas. Jadi poin B ini mewajibkan perusahaan menjelaskan apa yang mereka lakukan untuk menghasilkan uang. Di sini ada dua komponen utama, yaitu sifat operasi dan aktivitas utama. Sifat operasi itu berbicara tentang bagaimana model bisnisnya secara makro, apakah perusahaan manufaktur, jasa atau perdagangan, sedangkan aktivitas utama langsung merinci produk atau jasa yang dijual. Nah, contoh pengungkapannya itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi, itu adalah sifat operasinya dengan aktivitas utama melakukan produksi, pengembangan, dan distribusi obat-obatan, serta suplemen kesehatan. Dengan begitu, pembaca laporan keuangan langsung tahu dari mana sumber pendapatan utama perusahaan berasal. Lalu selanjutnya masuk ke dua poin terakhir, yaitu induk, poin C, dan D. Poin D itu adalah batas umur. Nah, poin C ini perusahaan wajib membuka siapa entitas induk langsungnya dan siapa induk terakhir atau ultimate pair-nya. Contohnya itu adalah PT Unilever Indonesia Tbk, itu induk langsungnya adalah Unilever Indonesia Holding BV, tetapi induk terakhir dari seluruh grup globalnya adalah Unilever PLC di Inggris. Dan transparansi ini penting agar pembaca laporan keuangan tahu siapa yang memegang kendali tertinggi perusahaan. Dan yang terakhir, poin D, mengatur tentang batasan umur. Normalnya perusahaan didirikan untuk hidup selamanya menggunakan asumsi going concern. Namun, jika perusahaan tersebut memiliki umur terbatas, misalnya perusahaan patungan proyek yang hanya dikontrak selama 20 tahun, maka sisa masa umur atau masa konsensi tersebut wajib diungkapkan di CALK agar investor bisa mengantisipasi kapan bisnis ini akan berakhir. Lalu sekarang kita bahas contoh selanjutnya, yaitu di paragraf 134 dan 136 dari PSAK 1 soal pengungkapan manajemen modal, dan langsung kita lihat bagaimana bentuknya di laporan keuangan sesungguhnya. Saya lihat di sini, yaitu ada punya PT Samator Indogas Tbk. Jadi paragraf 134 itu intinya bilang perusahaan wajib memberi informasi supaya membaca laporan keuangan itu bisa menilai tujuan, kebijakan, dan cara perusahaan mengelola modalnya. Salah satu yang wajib diungkap adalah ringkasan data kuantitatif tentang apa saja yang dianggap sebagai modal oleh perusahaan itu. Nah, kalau kita lihat di laporan posisi keuangan PT Samator per 31 Desember 2024, bagian ekuitasnya justru menunjukkan persis itu. Ada modal saham dengan nilai nominal 500 per saham, modal dasar 9,2 miliar lembar, dan yang sudah disetor penuh sebanyak 3 miliaran lembar. Nilainya itu sekitar 1.533.330 juta rupiah. Lalu ada tambahan modal disetor sebesar 370.021 juta rupiah. Dan kalau dijumlahkan semua komponen ekuitas, totalnya menjadi total ekuitas sebesar 3.783.550 rupiah. Dan kalau dijumlahkan semua komponen ekuitas, di totalnya itu sekitar yang saya sebutin tadi. Nah, deretan angka inilah yang menjadi bukti pemenuhan paragraf 134 huruf B, yaitu ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal. Sekarang paragraf 136 ini menjelaskan bahwa cara perusahaan mengelola modal bisa berbeda-beda tergantung jenis usahanya. Dan kalau perusahaan itu punya banyak anak usaha di berbagai bidang atau yurisdiksi, mereka boleh mengungkapkan informasi pemodalan secara terpisah supaya tidak membingungkan pembaca. Untuk PT Samator, ini terlihat dari fakta bahwa laporan ini adalah laporan konsolidasian. Jadi mencakup PT Samator dan entitas anak-anaknya sekaligus. Makanya di bagian bawah total ekuitas ada baris kepentingan non pengendali sebesar 89.481 juta atau 89 miliar rupiah yang dipisahkan dari ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas anak. Nah, pemisahan ini penting karena membantu pembaca memahami modal mana yang murni milik pemegang saham PT Samator sebagai induk dan mana yang menjadi hak pemegang saham minoritas di anak perusahaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari contoh
PT Samator Indogas Tbk. Jika kita menelaah laporan posisi keuangan PT Samator ini, pada bagian ekuitas, standar ini tuh secara spesifik mengatur mengenai instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual namun diklasifikasikan sebagai ekuitas. Berdasarkan data visual yang tersaji, struktur ekuitas PT Samator tergolong standar dan konvensional, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor, kemudian ada saldo laba, dan terakhir ada kepentingan non-pengendali. Hal ini mengidentifikasi bahwa pada laporan posisi keuangan utama tidak terdapat instrumen saham khusus yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada perusahaan. Namun, sebagai bentuk kepatuhan terhadap paragraf 136A, apabila di kemudian hari perusahaan menerbitkan instrumen dengan karakteristik tersebut, maka manajemen berkewajiban untuk menyajikan ringkasan kuantitatif serta estimasi arus kas keluar terkait pemenuhan opsi jual tersebut di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh ini jika dikaitkan dengan paragraf 137. Di sini kita fokuskan ke saldo laba yang belum dicadangkan, yang dimana sebesar 838.789 juta, yang dimana komponen ini memegang peranan penting dalam pemenuhan paragraf 137. Secara regulasi, saldo laba yang belum dicadangkan merupakan basis utama atau sumber pendanaan yang dapat didistribusikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, contoh konkret penerapan paragraf 137 terjadi ketika manajemen atau rapat umum pemegang saham mengumumkan alokasi dividen per lembar saham sebelum laporan keuangan ini diotorisasi untuk terbit. Meskipun pada lembar utama ini kita hanya melihat agregat total saldo laba, rincian pengumuman dividen per saham beserta dampaknya wajib diungkapkan secara formal di dalam CALK. Yang ada dalam laporan ini direferensikan pada catatan nomor 27A atau 27B. Kemudian terakhir, jika dikaitkan dengan paragraf 138, dapat diidentifikasi secara langsung melalui informasi formal yang tertera pada bagian judul dan bagian bawah struktur ekuitas laporan ini. Pertama, itu pencantuman nama PT Samator Indogas Tbk. Pada bagian atas laporan merupakan implementasi nyata dari poin A, yang mensyaratkan pengungkapan bentuk hukum entitas secara jelas kepada publik sebagai perseroan terbuka. Dan yang kedua itu adalah frasa dan entitas anaknya. Pada judul laporan yang divalidasi oleh munculnya akun kepentingan non-pengendali sebesar 89.481 juta yang menegaskan status hukum PT Samator Indogas Tbk sebagai entitas induk atau parent entity, yang dimana berdasarkan kondisi real tersebut, paragraf 138.c mewajibkan perusahaan untuk menjabarkan struktur kelompok usahanya di dalam CALK, termasuk identitas entitas anak serta entitas induk terakhir atau ultimate parent dari grup korporasi. Melalui penyajian ini, pengguna laporan keuangan dapat memperoleh akurasi informasi mengenai yurisdiksi hukum, sifat operasi, sekaligus peta kendali atas grup perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.